Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini di Rempik Darussalam kembali kita bisa bertemu untuk kita melanjutkan pembahasan kita yang semestinya kita ambil dari kitab Manhaj Al-Firqatun Najiyah. Namun qadarullah ma syaa fa'al, karena suatu dan lain hal, maka kajian pada malam hari ini berbentuk tematik. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas tuntunannya hingga akhir zaman. Ikhwati fillah rahimani wa patut kita memuji, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita ditetapkan oleh Allah sebagai seorang muslim. Kenapa demikian? Karena sungguhnya seorang muslim atau setiap muslim yang tetap di atas keimanannya, keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hari akhir, keimanan kepada rukun-rukun iman yang ada, dan tidak membatalkan keimanannya tersebut dengan pembatal-pembatal keimanan, dijamin masuk surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti masuk surga. Ini setiap orang muslim, ikhwan. Setiap orang muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu pasti masuk surga. Bagaimana kita bisa memastikan hal demikian? Kita berani memastikan hal demikian karena Allah Azza wa Jalla yang menyatakannya. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa tersebut? Orang muslim yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka lah orang-orang yang bertakwa. Apa bagi mereka? Mafaza, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa itu mafaza? Mafaza artinya adalah keselamatan, kesuksesan. Hadaiqa wa a'naba. Mereka nanti pada hari kiamat akan mendapatkan hadaiq. Apa itu hadaiq? Jam'u hadiqatun. Hadiqah artinya kebun. Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayatnya ya ikhwan, itu sering sekali menyebutkan di antara nikmat-nikmat surga itu adalah kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kenapa demikian? Karena kebun dan terutama sungai tersebut merupakan sumber kehidupan. Semua orang suka kebun, semua orang suka sungai. Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat
mengisahkan ataupun menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa kepadanya tersebut akan diberikan kebun-kebun dan sungai-sungai sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, surat An-Naba. Apa kata Allah? Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba. Bagi mereka adalah kebun-kebun wa a'naba dan anggur-anggur. Subhanallah ikhwan. Pohon anggur merupakan salah satu pohon surga. Dan tentu anggur di dunia tidak sama dengan anggur di surga. Tentu anggur di surga itu lebih ranum, lebih enak dan lebih segala-galanya. Wa kawa'iba atroba, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang beriman, yang tetap di atas keimanan tersebut, bagi mereka adalah kawa'ib. Apa arti kawa'ib? Kawa'ib itu artinya jamak dari kaibun, kawa'ib, yaitu anak-anak gadis, ya, anak-anak gadis. Wa kawa'iba atroba, yang usianya itu sama rata, sebaya semuanya. Subhanallah, itu diceritakan oleh Allah tabaraka wa taala. Wa ka'san dihaqa, dan bagi mereka itu adalah ka'as. Apa itu ka'as? Yaitu gelas-gelas yang digunakan untuk minum. Wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Mereka di dalam surga tersebut tidak mendengarkan kata-kata lagu. Apa kata lagu? Kata-kata yang tidak ada kenanya, yang tidak ada manfaatnya, ya, yang tidak ada faedahnya. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba, dan mereka juga tidak pernah mendengar perkataan dusta di dalam surga tersebut. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu merupakan balasan dari Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kebaikan yang begitu banyak kepada hamba-hambanya. Nah, ini salah satu ayat, ya ikhwan, yang menunjukkan bahwa orang-orang beriman yang tidak membatalkan keimanannya itu pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Di antara ayat dalil-dalil berupa hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, demikian juga banyak sekali yang menyebutkan bahwa orang yang bersyahadat, ya, walau bagaimanapun besar dosa yang dilakukannya, selama itu bukan dosa pembatal keislamannya, dan dosa pembatal keislaman itu ada 10. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan bin Al-Fauzan. Salah satunya kesyirikan. Salah satunya membantu orang-orang musyrik menyerang kaum muslimin. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Nanti pada hari kiamat, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yudkhilullahu ahlal jannah al-jannah wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatihi wa yudkhilu ahlan nar an-nar. Nanti pada hari kiamat, Allah Azza wa Jalla akan memasukkan penduduk surga ke dalam surga. Dan ia berhak untuk memasukkan siapa saja ke dalamnya. Wa yudkhilu ahlan nar an-nar. Demikian juga Allah kemudian memasukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Kemudian setelah semua menempati tempatnya masing-masing, apa kata Allah tabaraka wa taala? Allah memberikan titahnya kepada para malaikatnya, "Unzuru man wajadtum fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman fa akhrijuh." Lihatlah di dalam surga tersebut, jika ada seorang yang di situ masih ada keimanan dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Ini menunjukkan keimanannya tidak batal, keimanannya tetap, ya, walaupun dosa begitu banyak. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan firman Allah Ta'ala dalam hadis kudusi ini? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'akhrijuh, keluarkan ia dari dalam neraka tersebut. Fayakhrujuna minha humaman qadim tahashu, maka ia pun, orang tersebut, keluar dari dalam api neraka itu dalam keadaan sudah gosong. Ya, sudah gosong menjadi arang. Qadim tahashu
fayulqauna fi naril hayat, maka lalu ia pun dilemparkan ke dalam sungai kehidupan. Fatambutu fiha kama tambutul habbah ila janibis sail, maka ia pun tumbuh di dalam atau di tepi sungai tersebut, sebagai di dalam sungai tersebut ya, ia tumbuh di sungai itu seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan atau kacang-kacangan yang ada di pinggir sungai, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan, kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah karena kita dijadikannya sebagai seorang muslim. Yang pertama alasannya adalah karena Allah Azza wa Jalla pasti memasukkan orang-orang muslim itu ke dalam surganya. Walaupun betapa banyak dosa yang dilakukannya, selama dosa tersebut bukan dosa-dosa pembatal keislaman, masih ada harapan untuk ia masuk ke dalam surganya. Ya ikhwan, Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi pernah berfirman, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan apa kata Allah tabaraka wa taala, "Ya ibadi, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai para hambaku, kata Allah tabaraka wa taala dalam hadis qudsi tersebut, sesungguhnya engkau kalau datang kepadaku dengan membawa sepenuh kolong bumi ini dosa, tapi tidak ada dosa syirik di situ, tidak ada dosa-dosa pembatal keislaman di situ. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Apa kata Allah tabaraka wa taala? La ataituka biqurabiha maghfiratan. Aku akan datangi dirimu dengan sepenuh kolong bumi ini pengampunan. Subhanallah ya ikhwan. Ini harus kita imani, harus kita yakini dalam diri kita sehingga kita bisa bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah yang Allah tabaraka wa taala anugerahkan kepada diri kita ini. Ya ikhwan, kita mesti mengetahui, harus kita mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, sekecil apapun perbuatan baiknya itu akan diberikan atau akan dibalas pahala oleh Allah tabaraka wa taala. Sekecil apapun perbuatan baik itu. Perbuatan baik sekedar hanya memberikan makan kepada seekor ayam atau seekor kucing, apalagi kepada sesama manusia, apalagi kepada manusia yang sangat sedang membutuhkan, apalagi kepada manusia yang sedang sangat memprihatinkan keadaannya, maka di situ begitu banyak pahala yang Allah tabaraka wa taala siapkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah tabaraka wa taala. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, ia pasti akan mendapatkan pahalanya nanti pada hari kiamat. Begitu kata Allah tabaraka wa taala, ikhwan. Ini Allah berikan untuk kita sebagai seorang muslim. Adapun orang kafir ya ikhwan, walaupun ia memberikan emas atau uang sebanyak sekolong masjid ini misalnya, uang bertumpuk-tumpuk ia infakkan, orang kafir tersebut sedikit pun uang tersebut tidak memberikan kebaikan ataupun pahala bagi dirinya. Tidak berharga sama sekali di sisi Allah tabaraka wa taala apa yang ia infakkan oleh orang kafir tersebut. Subhanallah, ini ikhwan, menjadikan diri kita semakin bertambah bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat iman Islam yang ia berikan kepada kita ini. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-18, Allah azza wa jalla ceritakan, walladzina kafaru a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Orang-orang yang kafir, apa kata Allah terhadap mereka? Walladzina kafaru a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif.
orang-orang kafir yang di dunia ini melakukan kegiatan-kegiatan bakti sosial, memberikan sumbangan-sumbangan, memberikan berbagai macam bantuan. Apa kata Allah? A'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Amal perbuatan yang mereka lakukan itu Allah umpamakan seperti tumpukan debu. Seperti tumpukan debu, karamadin ishtaddat bihir rih fi yaumin asif. Yaitu tumpukan debu yang dihempaskan, ditiup oleh angin puting beliung di tengah panas yang begitu kering kerontang. Allah umpamakan amalan orang kafir, walau bagaimanapun besar amalannya tersebut, walau bagaimanapun banyak dana yang dia infakkan tersebut, Allah umpamakan seperti apa? Seperti ar-ramad, seperti tumpukan debu yang dihempaskan oleh angin puting beliung. Apa kata Allah tabaraka ta'ala? La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka tidak mampu sedikit pun untuk mengambil manfaat dari apa yang mereka harapkan, mereka lakukan. Mereka tidak mampu sedikit pun untuk mengambil manfaat darinya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah Subhanahu wa taala begitu cepat hisabnya. Begitu kata Allah Azza wa Jalla, ya ikhwan. Jadi dengan demikian, kita sebagai seorang muslim mesti kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman, nikmat Islam yang Ia berikan kepada kita ini. Dengan kita bersyukur atas nikmat tersebut, ya ikhwan, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dengan kita bersyukur berarti kita menunjukkan bagaimana senangnya diri kita ini ketika dijadikan sebagai seorang muslim oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Antum perhatikan bagaimana para sahabat dahulu tatkala mereka diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari penyembahan kepada patung-patung dan berhala-berhala, kemudian mereka menyembah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata, menancap atau menghujam dalam iman tersebut ke dalam jiwa-jiwa mereka. Bagaimana mereka mempertahankannya, ikhwan? Antum lihat, ya. Bilal ibnu Rabah demi mempertahankan keimanannya, ya ikhwan, ia tidak peduli disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah itu kan seorang budak dari Ethiopia atau dari Ethiopia, ya. Dari kulit hitam Bilal tersebut. Ketika imannya menancap sudah di dalam dadanya dan ia diketahui beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf tersebut tidak terima. Bilal langsung digeret dari dalam kamarnya, kemudian ia dibentangkan, ditidurkan di atas tanah Mekah yang begitu panas. Antum tahu tanah Mekah itu, ikhwan, panasnya Masya Allah, ya. Panasnya Masya Allah. Terlebih lagi di bulan-bulan Saifiyah ini, ya, bulan Saifiyah istilahnya di musim panas. Itu subhanallah panasnya. Dan di situ, ya ikhwan, tempatnya itu berbatuan dan berpasir. Dan kita tahu bagaimana sifat batu dan sifat pasir, ya ikhwan, dia memendam panas. Bayangkan di atas tanah yang seperti itu Bilal ibnu Rabah itu ditidurkan, ditindih dengan batu besar, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, dipaksa untuk mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipaksa untuk kufur terhadap agama yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Bilal, ikhwan? Dia rela tersiksa dengan siksaan yang begitu dahsyat tersebut, ya. Dia rela menanggung beban berat seperti itu daripada dia kufur, karena sudah menancap keimanan dalam dirinya. Dia menyadari penyembahannya dahulu terhadap benda-benda tersebut, patung, berhala, itu tidak ada manfaatnya. Dia menyadari hal itu.
Dia menyadari bahwa patung-patung tersebut mereka sendiri yang membuatnya, kemudian mereka sendiri yang menyembahnya. Dia menyadari hal tersebut, kemudian Allah berikan keimanan kepada Bilal ibn Rabah. Ia pertahankan ikhwan keimanan itu dengan cara seperti itu. Khabbab bin Al-Arat. Antum tahu bagaimana Khabbab bin Al-Arat ketika mempertahankan keimanannya ikhwan? Beliau ya di stempel kepalanya tuh dengan stempel dari besi. Besi dipanaskan, dibakar di atas batu yang menyala-nyala, dan api yang menyala-nyala, kemudian ditempelkan di atas kepalanya, sehingga melepuhlah kulit kepalanya Khabbab bin Al-Arat tersebut. Apakah mereka berontak? Tidak. Apakah mereka murtad? Tidak, ikhwan. Mereka justru bersyukur dengan keimanan yang ada dalam jiwa-jiwa mereka tersebut, membuat mereka menjadi kuat menghadapi cobaan-cobaan yang mereka hadapi tersebut, ikhwan. Ini ketika keimanan tersebut sudah menghujam, ketika sudah kuat di dalam diri seorang. Tidak peduli ia dan keselamatan dirinya, tidak peduli ia dan keselamatan harta bendanya, bahkan dengan keselamatan jiwa raganya tidak peduli. Yang penting bagaimana keimanan ini tetap menghujam dalam dada. Karena seorang muslim ya ikhwan, ya seorang muslim ketika dia sudah meninggal dunia, amal-amal soleh yang pernah dia lakukan dahulu sewaktu hidup di dunia itu akan menemaninya di dalam kuburnya. Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat lain dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, menceritakan tentang seorang muslim yang mampu menjawab pertanyaan dua orang malaikat yang datang kepadanya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Innal mu'min idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu innahu la yasma'u qara'ani 'alaihim. Sesungguhnya seorang mukmin ketika ia diletakkan di dalam kuburannya, para pengantar jenazahnya sudah kembali, sungguh dia mampu mendengarkan suara gesekan sendal pengantar jenazahnya. Gesekannya, dasrotannya itu. Mampu dia dengar oleh yang mayit ini, ikhwan. Yang baru kita kuburkan tersebut. Apa kata baginda Rasulullah? Faja'ahu malakani. Maka datanglah kepadanya dua orang malaikat. Fayuqidanihi wa yas'alanihi. Kedua orang malaikat ini kemudian lantas mendudukkannya dan bertanya kepadanya, Man Rabbuk? Siapakah Tuhanmu? Wa man nabiyyuk? Siapakah nabimu? Wa ma dinuk? Dan apakah agamamu? Tiga pertanyaan dilontarkan. Ketika dia menjawab dengan pertanyaan yang benar, ya, akan terdengar suara dari atas langit. Apa kata suara tersebut? Ya, an sadaqa abdi. Betul jawaban hambaku tersebut. Fafrishu lahu fursyatan minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Kata Allah Azza wa Jalla, betul sekali jawaban hambaku tersebut. Maka bentangkanlah ia hamparan dari surga dan bukakan ia pintu menuju taman surga, kata baginda Rasulullah SAW. Ini ikhwan, bagi seorang muslim pasti akan masuk surga dengan berakhirnya kehidupan ia di dunia. Begitu ia masuk ke gerbang akhirat, yaitu kuburannya, dia akan mendapatkan balasan atas semua amal yang pernah dia lakukan sewaktu hidup di dunia ini. Makanya kaum muslimin dahulu ya ikhwan, ya, ketika meyakini hal demikian ini, mereka ketika Rasulullah mengumumkan ada peperangan, mereka berlomba-lomba tuh untuk berkumpul ikut berperang, ya, ikut berperang bersama baginda Rasulullah SAW. Mereka minta izin kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai ada waktu itu ada yang masih kecil, ya, ingin ikut berperang bersama baginda Rasulullah SAW, ditolak oleh Rasul. Kamu masih kecil, gitu sama Rasulullah SAW. Kemudian karena dikatakan kecil oleh baginda Rasulullah SAW, dia tantang tuh sahabat yang besar, lebih besar daripada dia, ditantang untuk bertarung, untuk apa? Bergulat. Ternyata dia menang. Baru setelah itu diikutkan oleh baginda Rasulullah SAW berperang. Berperang, ikhwan, mereka minta izin untuk ikut pada Rasulullah SAW. Dan betapa banyak sahabat yang datang kepada Rasul untuk meminta izin tersebut. Datang kepada beliau SAW meminta izin untuk ikut berperang, ikut berjihad.
Apa kata Rasulullah? Ahayyun walidaika? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Iya, ya Rasulullah, mereka masih hidup. Disuruh pulang oleh Nabi. Sedih dia, ikhwan. Kenapa mereka bersedih ketika ditolak, tidak diikutkan untuk berperang, ya ikhwan? Karena seorang muslim itu meyakini jika dia meninggal dunia di dalam medan peperangan tersebut, medan pertempuran tersebut, mati syahid di situ, itu surga akan menantinya. Para bidadari menyambut kedatangannya, ikhwan. Itu sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya para mujahid itu, orang-orang yang sudah meninggal dunia di atas di medan pertempuran, ingin sekali untuk dibangkitkan lagi dari dalam kuburannya untuk hidup kembali, untuk ikut berjihad. Kemudian meninggal lagi di medan jihad itu, dikuburkan lagi, disambut lagi dengan sambutan yang gegap gempita oleh para bidadari tersebut. Itu yang mereka inginkan, ikhwan. Ini seorang muslim, ikhwan. Makanya kaum muslimin, ya, generasi para sahabat dahulu, para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, yang dikatakan sebagai generasi emas oleh baginda Rasulullah SAW itu, tidak segan-segan mereka untuk berkorban dengan harta bendanya ataupun berkorban dengan jiwa raganya sekalipun. Antum lihat ketika terjadi perang, misalnya perang yang melawan perang Yamamah, ya, perang Yamamah yang pada saat itu melawan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Itu Musailamah Al-Kadzab sudah masuk ke dalam bentengnya. Bentengnya tinggi, ikhwan. Tidak bisa kaum muslimin untuk memanjatnya karena mereka tidak membawa tangga atau tidak membawa tali dan peralatan yang lainnya. Apa kata salah seorang muslim itu, ikhwan? Abu Ayyub kalau tidak salah namanya, dia mengatakan kepada Khalid bin Walid pada saat itu yang sebagai pemimpin, komandan pasukan. Apa katanya? Angkat aku dengan tombak-tombak kalian. Pertama, letakkan aku di atas tameng, ya. Kemudian tameng ini diangkat dengan tombak-tombak kalian untuk aku panjat tembok tersebut. Kemudian aku loncat dari atas tembok itu untuk menghalau para penjaga gerbang itu, kata beliau. Begitu dia rela berkorban, mengorbankan keselamatannya sendiri, ikhwan. Karena keinginannya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika mereka meninggal dunia pada saat perang berjihad tersebut, apa kata Allah tabaraka wa taala menceritakan bagaimana keinginan mereka. Apa kata Allah tabaraka wa taala? An sadaqa abdi fafrishu lahu fursatan minal jannah. Betul jawaban hambaku ini. Bentangkan ia hamparan dari surga, kata Allah tabaraka wa taala, dan bukakan ia gerbang menuju taman-taman surga, kata Allah tabaraka wa taala, ikhwan. Itu seorang muslim, ya ikhwan. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim mesti kita berbangga, bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala karena kita dijadikan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang yang muslim. Sekarang tugas kita bagaimana kita memupuk keimanan kita ini. Bagaimana kita menumbuh kembangkan keimanan yang ada dalam diri kita ini sehingga kita berhasil melawan segala macam cobaan, ujian yang kita hadapi. Sebagaimana berhasilnya dahulu para sahabat-sahabat ridwanullah alaihim jami'an ketika mereka mempertahankan keimanannya. Antum lihat, ya ikhwan, orang mukmin sekecil apapun perbuatan baik yang ia lakukan, Allah berikan pahala baginya. Sementara orang kafir, non muslim, walau sebesar sekolahan, sebesar masjid, uang yang dia infakkan sedikit pun tidak ada nilainya di sisi Allah tabaraka wa taala. Antum kalau menumpuk debu, ya ikhwan, seperti firman Allah dalam surat Ibrahim tadi, kemudian debu tersebut antum tiup dengan menggunakan kipas angin dengan volume penuh misalnya, bisa enggak antum tangkap debu tersebut untuk antum kumpulkan lagi? Begitulah Allah mengumpamakan perbuatan orang kafir itu. Mereka berbuat kebaikan, mereka melakukan bakti sosial di dalam setiap kesempatan, berharap mereka mendapatkan balasan pahala dari Allah tabaraka wa taala.
Ternyata harapan mereka itu Allah patahkan, Allah umpamakan dengan tumpukan debu. Yang tumpukan debu tersebut kemudian dihempaskan oleh angin puting beliung yang begitu kencang. Sehingga ia tidak mampu untuk mendapatkan sedikit pun dari apa yang mereka infakkan, mereka donasikan tersebut. Ini ikhwan. Sehingga dan demikian kita mesti bersyukur. Ya, sebagai seorang muslim, sudah kita alhamdulillah ditetapkan sebagai penduduk surga oleh Allah tabaraka wa taala. Selama kita tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Fauzan bin Al-Fauzan, pembatal keislaman itu ada 10, ya ikhwan. Yang pertama berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua melakukan perbuatan sihir. Yang ketiga, menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Yang keempat, mengejek ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, mengejeknya. Yang kelima, meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seterusnya. Itu disebutkan oleh Syekh Fauzan bin Al-Fauzan dalam kitab beliau Al-Kabair, ya. Dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Oleh karena itu ikhwati fillah, dengan adanya motivasi-motivasi dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah SAW tentang nikmatnya menjadi seorang muslim seperti ini, ya. Mudah-mudahan kita akan bersabar di dalam menghadapi apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada diri kita berupa ujian kehidupan di dunia ini. Karena sungguhnya kehidupan dunia ini pada hakikatnya adalah ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi kalian, siapakah yang paling bagus amalannya? Siapakah yang paling baik amalannya? Bukan yang paling banyak disebutkan di sini, ikhwan. Kenapa? Karena kalau paling banyak, ya, bisa jadi dia tidak baik. Tapi kalau baik, ya, kalau baik, yang namanya baik itu adalah yang sesuai dengan yang ikhlas dilakukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang baik. Kalau banyak bisa jadi ia ikhlas Masya Allah tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Tertolak, ikhwan. Kalau banyaknya doang mungkin dia sesuai dengan tuntunan Nabi tapi dia tidak ikhlas, tertolak juga. Sehingga yang baik itu dari amalan tersebut adalah yang paling ikhlas dilakukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua yang sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ikhwan, ya, ini tugas kita selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga keimanan ini agar tetap utuh sampai kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai kita meninggal dunia. Pertahankan keimanan ikhwan. Bagaimana agar anak-anak kita yang menjadi generasi penerus kita ini benar-benar memahami tentang hal ini sehingga mereka juga bisa bertahan di atas hiruk-pikuk ombang-ambing fitnah dunia saat ini, ikhwan. Oleh karena itu perlu sekali bagi diri kita untuk memperkokoh, untuk memperkuat keimanan ini. Sebagai bentuk syukur, ya, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas dijadikannya kita sebagai seorang muslim. Ana tutup kajian malam ini dengan satu hadis dari seorang sahabat baginda Rasulullah SAW bernama Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan berkata bahwa dia meriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khairun wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu. Semua perkara baik bagi dirinya. Itu Allah berikan hanya bagi orang mukmin. Idza asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu.
Jika ia mendapatkan nikmat kemudian ia bersyukur, maka Allah berikan pahala baginya. Wa idza asabat dharra'u sabara fakana khairan lahu. Sebaliknya juga jika dia mendapatkan musibah, ia bersabar, Allah berikan pahala baginya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dan demikian ya kawan, tidak ada alasan bagi diri kita untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Harus kita bersyukur. Coba antum lihat bagaimana cara Nabi kita SAW merealisasikan syukurnya. Beliau diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, salat malam ya ikhwan sampai bengkak kakinya berdiri. Aisyah pun berkata kepada beliau SAW, ya Rasulullah, bagaimana engkau melakukan hal ini? Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu ataupun yang akan datang. Apa kata Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Begitu caranya melakukan merealisasikan syukurnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, menjaga diri dan keluarga kita, mengokohkan keimanan kita dan keluarga kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang nantinya beruntung pada hari kiamat. Hada ma astati an uqaddima lakum fi hadhihi lailah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.